Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Akbar dengan NIM 12050112788 dari kelas H. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kuis 1 sistem operasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama yaitu struktur sistem operasi, yang kedua status proses sistem operasi, dan yang ketiga menghitung waiting time. Oke, yang pertama kita masuk ke struktur sistem operasi. Struktur sistem operasi terdiri dari struktur sistem operasi MS-DOS, struktur sistem Unix, dan pendekatan terlapis atau layer approach. Struktur sistem MS-DOS. Ada sejumlah sistem komersial yang tidak memiliki struktur yang cukup baik. Sistem operasi tersebut sangat kecil, sederhana, dan tidak memiliki banyak keterbatasan. Salah satu contoh sistem tersebut adalah MS-DOS. MS-DOS dirancang oleh orang-orang yang tidak memikirkan akan kepopuleran software tersebut. Sistem operasi tersebut terbatas pada perangkat keras sehingga tidak terbagi menjadi modul-modul. Meskipun MS-DOS mempunyai beberapa struktur antarmuka dan tingkatan fungsionalitas, tidak terpisah secara baik seperti pada gambar berikut. Karena Intel 8088 tidak menggunakan dual mode sehingga tidak ada proteksi hardware. Oleh karena itu orang mulai enggan menggunakannya. Baik, bisa dilihat di slide. Struktur sistem MS-DOS itu ada application program, resident system program, MS-DOS device drivers, dan ROM BIOS device drivers. Selanjutnya, struktur sistem Unix. Pada operasi Unix, juga terbatas pada fungsi perangkat keras dan struktur yang terbatas. Unix hanya terdiri dari dua bagian, yaitu kernel dan program sistem. Kernel berada di bawah tingkat antarmuka sistem call dan di atas perangkat lunak secara fisik. Kernel ini berisi sistem file, penjadwalan CPU, manajemen memori, dan fungsi sistem operasi lainnya yang ada pada sistem call. Berupa sejumlah fungsi yang besar pada satu level. Program sistem meminta bantuan kernel untuk memanggil fungsi-fungsi dalam kompilasi dan manipulasi file. Struktur sistem Unix dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, di sini bisa dilihat di slide. Ada users, ada shells and commands, compilers, and interpreter system libraries. Ada system call interface to the kernel. Di dalamnya juga ada komponen-komponen seperti signal terminal, handling, dan lain-lain. Dan itu kernel interface to the hardware. Situ ada terminal controllers terminal, device controllers, disks and tabs, memory controllers, dan physical memory. Baik, selanjutnya yaitu pendekatan terlapis atau layered approach. Teknik pendekatan terlapis pada dasarnya dibuat dengan menggunakan pendekatan top-down. Semua fungsi ditentukan dan dibagi menjadi komponen-komponen. Modularisasi sistem dilakukan dengan cara memecah sistem operasi menjadi beberapa lapis. Lapisan terendah, layer 0 adalah perangkat keras, dan lapisan teratas, layer N adalah user interface-nya. Dengan sistem modularisasi, setiap lapisan mempunyai fungsi atau operasi tertentu dan melayani lapisan yang lebih rendah. Gambar berikut yang menunjukkan sistem pendekatan terlapis tersebut. Nah, bisa dilihat di situ ada operasinya, ada operasi baru, operasi tersembunyi, dan ada existing operasinya. Masing-masing ada layernya. Selanjutnya, sistem operasi yang menggunakan sistem ini adalah Unix termodifikasi, The Venus, dan OS2. Lapisan pada struktur D adalah lapis kelima ada user program, lapis keempat ada buffering, lapis ketiga ada operator console device driver, lapis kedua ada manajemen memori, lapis 1 ada penjadwalan CPU, dan lapis ke-0 ada hardware. Oke, sedangkan lapisan pada struktur Venus adalah lapis ke-6 itu ada user program, lapis kelima ada device driver dan scheduler, lapis keempat ada virtual memory, lapis ketiga ada I/O channel, lapis kedua ada penjadwalan CPU, lapis 1 ada instruksi interpreter, dan lapis ke-0-nya itu ada hardware. Nah, bisa dilihat dari gambar tersebut, situ ada application programming interface, API extension, subsystem, sistem kernel, yang terdiri dari memory management, task dispatching, dan device management. Dan yang terakhir yaitu ada device driver ya. Oke, selanjutnya kita membahas status proses sistem operasi.
Nah, setiap proses mungkin dalam salah satu dari status berikut. Situ ada, yang pertama ada new. New adalah proses sedang dibuat atau dipersiapkan. Yang kedua ada running. Running adalah instruksi sedang dikerjakan atau dieksekusi. Yang ketiga ada waiting. Waiting adalah proses menunggu beberapa peristiwa yang terjadi, termasuk penyelesaian I/O atau penerimaan sinyal. Selanjutnya yaitu ada ready. Ready adalah proses sedang menunggu juga untuk diproses. Dan yang keempat ada terminate. Proses telah selesai dijalankan. Nah, di sini bisa dilihat status proses sistem operasi, tahapan-tahapannya, dimulai tadi dari new ke ready, running, waiting, dan sampai ke terminate. Selanjutnya kita membahas tentang menghitung waiting time. Ada 4 buah proses yang datang berurutan. Hitunglah waiting time rata-rata dari keempat proses tersebut dengan menggunakan algoritma. Yang pertama first come first serve, FCFS. Yang kedua shortest job first, SJF, non preemptive dan preemptive. Ketiga round robin, FCFS dan preemptive. Dengan diketahui quantum time sama dengan 4. Yang pertama first come first serve. P1-nya 0, P2-nya 7, P3 11, P4 sama dengan 12. Jadi average wasting time-nya 0 ditambah 7 ditambah 11 tambah 12 dibagi 4 sama dengan 7,5. Selanjutnya yang SJF non preemptive. Wasting time-nya P1 0, P2-nya 6, P3-nya 3, P4-nya 7. Jadi average wasting time-nya 0 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 7 dibagi 4 sama dengan 4. Yang kedua SJF preemptive. Di sana wasting time-nya P1 sama dengan 0 ditambah 11 kurang 2 sama dengan 9, P2-nya 0 tambah 5 kurang 4 sama dengan 1, P3 sama dengan 0, P4 sama dengan 7 kurang 5 sama dengan 2. Jadi average wasting time-nya yaitu 9 tambah 1 tambah 0 tambah 2 dibagi 4 sama dengan 3. Oke, selanjutnya round robin FCFS quantum time sama dengan 4. Saya lihat di gambar. Wasting time-nya P1 sama dengan 0 ditambah 13 kurang 4 sama dengan 9, P2 sama dengan 4, P3 sama dengan 8, dan P4 sama dengan 9. Jadi average wasting time-nya yaitu 9 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 9 dibagi 4 sama dengan 7,5. Yang kedua, round robin preemptive, quantum time sama dengan 4. Oke, di sini diketahui wasting time-nya P1 sama dengan 9, P2 sama dengan 1, P3 sama dengan 0, P4 sama dengan 5. Jadi average wasting time yaitu 9 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 5 dibagi 4 sama dengan 3,75. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.